karena permintaan dari Pak Prabowo itu kan istilahnya nggak usah ada demo-demo lah, kita percayakan kepada hukum. Itu tadi kan hukumnya yang tertulis yang sudah ada, ya. Dan kita hubungkan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu civil law. Ya, ini kan kontradiksi menurut saya, dan ini nggak boleh berkepanjangan karena mengedukasi masyarakat kepada hal-hal yang tidak positif. Itu kan kesian orang datang dari mana-mana ke sini untuk mengajukan komikus. Kemudian apakah itu menjadi dasar hukum? Tentunya kan tidak. Saya udah bikin tulisan. Ini pernah terjadi di Tangerang ya, di mana kasus Berita Mulyasari. Di sana juga ada orang-orang yang mengajukan sebagai amikus. Tapi oleh Mahkamah Agung itu nggak dipertimbangkan. Karena kenapa? Yaitu tadi kita menganut sistem civil law. Ya, apa yang dimaksud dengan civil law itu? Sistem peradilan yang mengacu kepada undang-undang dasar, bukan undang-undang dasar aja, undang-undang ya. Nah, undang-undang itu di mana diaturnya? Berkaitan pemilu itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu di pasal 475 dan pasal 473 itu mengatur masalah perselisihan. Dan itu yang harus diadili, diperiksa oleh MK, bukan yang lain. Kan kalau kita lihat seperti ini, saya dari depan tadi itu orang udah bicara Bapak mengajukan komikus ya gitu. Nah ini kan kayak maaf nih sekali lagi, kayak jadi peradilan jalanan. Ya kan maunya dibawa kemana ini MK? Kalau kita masih menganut sistem civil law ya, di mana undang-undang menjadi rumusan dalam putusan, ini kan jadi kacau dong. Ya kalau memang MK mengambil posisi begitu, pindahin aja ke Inggris ini. Di sana menganut Anglo-Saxon kan? Artinya ada kebebasan, hakim mau kapan aja mengambil suatu dasar hukum yang hidup di masyarakat. Menurut saya itu salah, ya. Dan tentunya ini harus dijelaskan, dipertegas untuk kepentingan masyarakat. Sudahlah, jangan lagi bicara tentang amikus terus ngajak orang-orang berduyun-duyun ke sini. Kita menganut sistem yang jelas. Sistem kita adalah menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat masyarakat yang berkembang. Karena kalau kita lihat kan amikus ini kan seperti masyarakat yang nggak suka dengan peradilan yang ada di Indonesia. Loh kalau itu bisa dirubah kan jadi bahaya negara ini kan. Itu. Ada yang mau ditanya? Jadi mungkin penugasan ini ke Bapak ini kedatangan ke sini untuk bertemu dengan hakim atau seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya saya cuma mengedukasi aja ya. Dalam arti saya datang ke sini, saya mendukung MK, nggak usah takut ya dengan adanya permintaan-permintaan dari luar. Fokus aja kepada ajas hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu kita menganut civil law, ya kita berlaku mengacunya kepada undang-undang. Jangan pendapat dari luar itu menjadi rumusan-rumusan hukum. Itu nanti akan membingungkan masyarakat. Masyarakat ini perlu kepastian hukum, itu aja. Mungkin nanti Bapak akan udah ada jadwal Pak? Mungkin udah ada audiensi dengan hakim atau mungkin bahkan ya saya nanti rencananya juga mau ketemu dengan mereka, mau jelasin. Jadi nggak usah takut, MK on the track, berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, itu aja. Berarti banyaknya amikus kurai yang masuk ke MK ini justru membuat MK seperti peradilan jalanan ya Pak? Ya seperti begitu. Maaf nih, bukan saya mengatakan seperti itu, sepertinya gitu kan. Jadi kan hukum yang harusnya sudah diatur dalam undang-undang itu menjadi bias gitu kan. Kecuali memang itu dibenarkan. Kan nggak dibenarkan dalam civil law tuh nggak dibenarkan. Hakim itu konteksnya itu kepada undang-undang, bukan kepada yang lain. Ya. Itu. Mungkin penegasan dari saya, pertanyaan saya. Jadi Bapak mungkin menilai amikus curiae diserahkan dalam sidang sengketa pilpres itu tidak tepat gitu Pak? Tidak tepat, sangat tidak tepat. Karena bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pak, tapi di undang-undang kehakiman kan hakim wajib menggali keadilan di dalam masyarakat. Betul, tapi konteksnya kan bukan seperti itu, ya kan? Saya tahu itu di pasal 5, ya kan? Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48
tahun 2009. Ya, konteksnya nggak seperti itu. Kan rumusannya sudah ada. Berkaitan dengan Pilpres itu diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Di mana undang-undang itu diatur? Diaturnya di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu sudah diatur ya dalam pasal 473 dan 475 di mana MK harus memeriksa tentang perselisihan, bukan yang lain. Ya. Jadi kalau menyimpang daripada itu berarti menyimpang juga dari undang-undang yang ada. Kecuali undang-undangnya nggak ada. Undang-undangnya jelas kok. Masalah sengketa Pilpres itu berkaitan dengan perselisihan suara, bukan yang lain. Oke, Ya. mungkin boleh sedikit identitas Bapak mungkin di TKN ada memegang jabatan apa gitu, nama dan Saya relawan 02. namanya boleh dong Pak? C. Suhadi Dari- Hesa. Saya ketua hukum tim hukum Merah Putih. Oh, tim hukum Merah Putih. Ya. Siap. Dari relawan 02. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke. Bang. Karena permintaan dari Pak Prabowo itu kan istilahnya nggak usah ada demo-demo lah. Kita percayakan kepada hukum. Itu tadi kan hukumnya yang tertulis yang sudah ada. Oke? Ya.